Bab 1921, Pemeriksaan Counter. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kesampingkan basis kultivasi saya yang tidak memungkinkan saya untuk menggunakan kesadaran surgawi saya untuk menyelidiki dan menemukan akar spiritual bawaan, bahkan jika saya dapat menemukan dan menyelidiki akar spiritual bawaan seseorang, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya dapat menghancurkan akar spiritual bawaan Guchun? Ruth, dan biarkan dia tidak terluka. Sejauh yang saya tahu, bahkan pembangkit tenaga listrik Saint Celestial di bentuk ke-9 tidak akan dapat menjamin dia akan dapat meninggalkan jiwa seseorang tanpa cedera jika dia menghancurkan akar spiritual bawaan orang itu. Duan Lingtian berkata dengan percaya diri, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan karena kata-katanya masuk akal. Setelah dia selesai berbicara, sebelum Lian dapat berbicara, dia melanjutkan dengan kemarahan yang benar, Penatua Lian, saya tahu Anda membenci saya dan ingin membalas dendam dari saya karena membunuh putra sahabat Anda, Penatua kelima Yang Chong dari Sekte Pletora Utara. Jika Anda ingin membalas dendam dari saya, Anda bisa membunuh saya. Apakah Anda perlu membuat cerita absurd seperti itu hanya untuk membunuh saya? Petik 2. Astaga, ekspresi Lian langsung berubah muram. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Setelah merasakan beberapa ribu mata yang menatapnya dengan aneh, dia menemukan Duan Lingtian telah membalikkan situasi dan sekarang dia ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kamu, kata Lian dengan ekspresi muram di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Duan Lingtian memotongnya. Meskipun saya tidak tahu apakah murid langsung Anda, Guchun, benar-benar kehilangan akar spiritual bawaannya atau tidak, Anda seharusnya membunuhnya terlebih dahulu sebelum Anda datang ke sini dan menuduh saya menghancurkan akar spiritual bawaannya. Orang mungkin lebih cenderung mempercayai tuduhan Anda, Penatua Lian. Petik 2. Kata-kata Duan Lingtian seolah-olah dia menasihati Lian, tetapi sebenarnya, dia mengejek Lian. Ekspresi Lian berubah lebih buruk ketika dia mendengar ini. Matanya yang menatap Duan Lingtian tampak seperti hendak menembakkan api. Jika tatapan bisa membunuh, Duan Lingtian akan mati beberapa kali. Ribuan murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Itu benar, jika Lian telah membunuh Guchun sebelum mencari Duan Lingtian dan membalas dendam padanya dengan menuduhnya melakukan hal ini, mungkin mereka akan mempercayai Lian. Lian menuduh Duan Lingtian menghancurkan akar spiritual bawaan Guchun, tetapi Guchun masih hidup. Ini tidak diragukan lagi merupakan rencana yang mengerikan untuk berurusan dengan Duan Lingtian. Akan menjadi rencana yang lebih baik jika dia membunuh Guchun sebelum dia menuduh Duan Lingtian. Namun, Lian tidak berpikir untuk menggunakan rencana yang lebih baik dan malah memilih rencana yang mengerikan. Apakah ini bukan penghinaan terhadap kecerdasan mereka? Meskipun mereka hanya pengamat, mereka tidak bodoh. Mereka masih bisa membedakan antara kebohongan dan kebenaran. Duan Lingtian, omong kosong apa yang kamu katakan? Guchun berteriak saat ekspresinya berubah muram ketika dia melihat Duan Lingtian telah mengambil jalan yang benar dan mengubah opini publik terhadap tuannya. Dia marah dan dihina. Kaulah yang menghancurkan akar spiritual bawaanku. Jika bukan Anda, mengapa Anda menggunakan wilayah Anda untuk memblokir orang lain agar tidak melihat apa yang Anda lakukan saat itu? Bukankah itu menunjukkan kamu bersalah? Petik 2. Murid-murid Black Turtle Sanctum bingung ketika mereka mendengar kata-kata Guchun. Beberapa dari mereka telah menyaksikan pertarungan antara Duan Lingtian dan Guchun hari itu. Duan Lingtian memang menghalangi pandangan mereka menggunakan wilayahnya, menyebabkan mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi. Mereka semua tidak tahu apa yang dilakukan Duan Lingtian di dalam wilayahnya. Mungkinkah Duan Lingtian benar-benar menghancurkan akar spiritual bawaan Guchun? Banyak murid Black Turtle Sanctum yang hadir saat itu merasa hati mereka kembali goyah. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Guchun melanjutkan berkata, selain itu, saya berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa akar spiritual bawaan saya telah dihancurkan. Saat Guchun berbicara, dia menusuk jarinya saat setetes darah melayang ke langit. Setelah itu, dia berkata dengan keras, jika root spiritual bawaan saya tidak dihancurkan, saya bersedia dibunuh oleh 99 kesengsaraan surgawi. Ledakan, 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 ledakan. 9 tepukan guntur bergema di udara, melengkapi sumpah hukuman kilat. Namun,
Gu Chun tidak tersambar petir. Itu adalah bukti bahwa dia tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa akar spiritual bawaannya telah dihancurkan. Murid-murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian tidak lagi meragukannya ketika mereka melihat ini. Ini benar-benar hancur. Banyak murid Black Turtle Sanctum yakin akar spiritual bawaan Gu Chun telah dihancurkan. Dia dan tuannya, Lian, sama sekali tidak berbohong. Aku sudah bersumpah pada hukuman kilat bahwa akar spiritual bawaanku telah dihancurkan. Setelah bersumpah dengan sumpah hukuman guntur, Gu Chun mengalihkan pandangan tajamnya ke Duan Lingtian sebelum dia berkata dengan dingin, Duan Lingtian, apakah kamu berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa Anda tidak menghancurkan akar spiritual bawaan saya? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan berdiri di samping Lian sambil menatap dingin ke arah Duan Lingtian. Apakah kamu berani? Semua orang langsung mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian. Apakah menurutmu Duan Lingtian berani bersumpah atas sumpah hukuman kilat? Saya pikir dia akan melakukannya. Lagi pula, tidak mungkin dia menghancurkan akar spiritual bawaan Gu Chun dengan basis kultivasinya. Bagaimana jika dia tidak berani melakukannya? Yah, bukankah itu berarti dia bersalah? Meskipun murid Black Turtle Sanctum merasa sulit untuk percaya Duan Lingtian mampu menghancurkan akar spiritual bawaan Gu Chun, mereka tidak bisa tidak merasa skeptis ketika mereka melihat betapa yakinnya Gu Chun. Dalam keadaan normal, jika Gu Chun begitu berani berdiri di samping Lian di depan begitu banyak orang, Lian akan marah dan memarahi Gu Chun karena tidak mengetahui tempatnya. Namun, pada saat ini, bukan saja Lian tidak marah, tetapi dia bahkan diam-diam memuji murid langsung yang tidak dia sukai karena pintar. Tindakan muridnya itu sempat membuat publik goyah. Itu telah membantu mereka melarikan diri dari posisi tidak menguntungkan yang mereka hadapi. Ini sangat membuatnya senang. Dia merasakan perasaan menyesakkan di hati menghilang. Pada saat ini, dia bahkan merasa muridnya ini jauh lebih menyenangkan di matanya. Bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa saya tidak melumpuhkan akar spiritual bawaan Anda. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian tersenyum ketika dia berkata, Gu Chun, tidakkah menurutmu aku tidak perlu bersumpah pada sumpah hukuman kilat? Mengapa? Apakah kamu takut? Gu Chun menyeringai. Jika kamu tidak berani melakukannya, bukankah itu berarti kamu bersalah? Anda secara tidak langsung mengakui bahwa Anda menghancurkan akar spiritual bawaan saya. Dengan menghancurkan akar spiritual bawaan saya, Anda pada dasarnya memotong jalur kultivasi saya. Apa bedanya dengan melukaiku? Menurut hukum Sekte Pemujaan Api, saya yakin Anda tahu hukuman apa yang akan diberikan kepada mereka yang dengan jahat menyakiti para murid sekte tersebut, kan? Ketika Gu Chun berbicara, aura menakutkan muncul dari tubuh Lian. Aura diam-diam mengunci Duan Lingtian di tempatnya. Dia siap untuk menghukum Duan Lingtian. Kupikir kaulah yang tidak berani. Kata-kata Duan Lingtian membuat aura mengerikan dari tubuh Lian menghilang. Lian menatap Duan Lingtian dengan saksama. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Duan Lingtian. Aku tidak berani. Apa yang saya tidak berani lakukan? Duan Lingtian, jangan pernah berpikir untuk mengubah topik dengan begitu banyak orang yang menonton, kata Gu Chun dengan jijik. Saya sudah mengatakan tidak perlu bagi saya untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Karena Anda terus bersikeras bahwa sayalah yang menghancurkan akar spiritual bawaan Anda selalu dapat bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa sayalah yang menghancurkan akar spiritual bawaan Anda dan Anda bersedia disambar petir. Jika Anda mati, maka itu berarti sayalah yang menghancurkan akar spiritual bawaan Anda. Jika petir tidak menyambar Anda, maka itu berarti saya tidak menghancurkan akar spiritual bawaan Anda, dan Anda hanya membuat tuduhan yang tidak berdasar. Duan Lingtian berkata dengan ekspresi tenang dan menatap Gu Chun saat ribuan murid Black Turtle Sanctum menatapnya dengan bingung. Pernyataannya tanpa cacat, Gu Chun menyuruhnya untuk bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan. Itu adalah haknya untuk meminta Gu Chun bersumpah atas hukuman kilat juga. Sumpah yang harus mereka ucapkan adalah sama. Keduanya akan dapat mengetahui apakah Duan Lingtian benar-benar menghancurkan akar spiritual bawaan Gu Chun. Satu-satunya perbedaan adalah orang yang membuat sumpah. Desir, kengerian muncul di Gu Chun. Dia telah menggunakan segala cara untuk mengubah keadaan menjadi menguntungkannya. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian akan menggunakan metode seperti itu untuk melawan kata-katanya. Duan Lingtian telah memintanya untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Meskipun isi sumpahnya sama, dia tidak berani bersumpah sama sekali.
Ini karena dia hanya berasumsi Duan Lingtian adalah orang yang menghancurkan akar spiritual bawaannya. Bahkan jika dia 99% yakin Duan Lingtian adalah pelakunya, masih ada 1% keraguan. Ini menyangkut hidupnya. Bahkan jika itu hanya 1% dari keraguan, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya sama sekali. Karena alasan ini, dia tidak berani bersumpah atas sumpah hukuman kilat. Duan Lingtian, aku sudah bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan. Giliranmu untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Sekarang setelah semuanya meningkat ke titik ini, Gu Chun hanya bisa terus bersikeras bahwa Duan Lingtian bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Sungguh argumen yang lemah. Duan Lingtian menyeringai ketika Gu Chun selesai berbicara. Gu Chun, dari awal sampai akhir, kaulah yang mengumpat sumpah hukuman kilat. Sekarang masalahnya bisa diselesaikan dengan salah satu dari kami bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Tidakkah kamu pikir kamu yang harus bersumpah sejak kamu mengangkatnya lebih dulu? Mengapa saya harus bersumpah? Tidak mungkin kamu tidak berani bersumpah karena kamu tahu aku tidak menghancurkan akar spiritual bawaanmu. Seringai di wajah Duan Lingtian melebar ketika dia selesai berbicara. Duan Lingtian mempertaruhkan nyawanya ketika dia menyuruh Gu Chun untuk bersumpah demi hukuman kilat. Jika dia kalah taruhan, dia akan mati. Jika dia menang, dia akan hidup. Dia bertaruh bahwa Gu Chun tidak akan berani bersumpah atas sumpah hukuman kilat. Tentu saja, Duan Lingtian hanya berani membuat taruhan ini karena dia benar-benar yakin Gu Chun tidak menyadari dia melahap akar spiritual bawaannya dan hanya membuat asumsi. Dia tidak punya bukti sama sekali. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika dia menyuruh Gu Chun untuk bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan. Babak 1922, Akar Spiritual Biru, Gulong. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian benar, tepat sekali. Tidak masalah apakah Duan Lingtian atau Gu Chun yang bersumpah demi hukuman kilat. Keduanya akan menghasilkan hasil yang sama dan membuktikan apakah Duan Lingtian menghancurkan akar spiritual bawaan Gu Chun atau tidak. Berdasarkan situasinya, sepertinya Gu Chun tidak berani bersumpah demi hukuman kilat. Tepat, begitu Duan Lingtian selesai berbicara, kata-katanya menyebabkan banyak orang meragukan Gu Chun. Mereka melihat Gu Chun ragu-ragu ketika Duan Lingtian memintanya untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Gu Chun tidak hanya ragu-ragu, tetapi dia bahkan secara tidak masuk akal bersikeras bahwa Duan Lingtian bersumpah atas sumpah hukuman kilat. Dari awal sampai sekarang, dialah yang mengangkat sumpah-sumpah hukuman kilat. Untuk berpikir dia ingin berubah pikiran pada saat terakhir. Bukankah ini berarti dia bersalah? Menurut pendapat ribuan murid Black Turtle Sanctum, tidak masalah jika Duan Lingtian atau Gu Chun bersumpah pada sumpah hukuman kilat karena itu akan menghasilkan hasil yang sama. Karena Gu Chun adalah orang yang mengangkat sumpah hukuman kilat, mereka semua merasa bahwa lebih tepat bagi Gu Chun untuk bersumpah atas sumpah hukuman kilat seperti yang diminta Duan Lingtian. Semakin banyak orang mulai meragukan Gu Chun. Ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia diangkat oleh petanya sendiri. Gu Chun, apakah kamu mendengar mereka? Semua rekan murid kami merasa bahwa lebih tepat bagimu untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat, Duan Lingtian berkata dengan mengejek sambil menatap Gu Chun. Selama kamu bersumpah pada sumpah hukuman kilat, semua orang akan tahu kebenarannya. Jika kamu tidak terbunuh oleh hukuman kilat, itu berarti kamu berbohong, dan akulah yang menghancurkan akar spiritual bawaanmu. Duan Lingtian senang dengan serangan baliknya. Apakah kamu tidak ingin bersumpah pada sumpah hukuman kilat? Nah, silakan, sumpah pada sumpah anehmu. Ketika Gu Chun mendengar kata-kata murid Black Turtle Sanctum, wajahnya langsung memucat. Hatinya sedang dilanda gejolak. Dia ingin tuannya, Lian, membunuh Duan Lingtian. Dia tidak 100% yakin Duan Lingtian telah menghancurkan akar spiritual bawaannya atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang aneh. Hal-hal yang tidak dapat dijelaskan terjadi sepanjang waktu. Mungkin kebetulan bahwa akar spiritual bawaannya menghilang, dan itu tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan bunuh diri jika dia bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Meskipun dia tidak lagi memiliki akar spiritual bawaannya, dan basis kultivasinya akan tetap sama, itu tidak berarti dia tidak lagi menghargai hidupnya. Sebaliknya, dia menghargai hidupnya bahkan lebih dari sebelumnya. Ini karena sekarang basis kultivasinya tidak lagi dapat dinaikkan, rentang hidupnya telah diperbaiki.
Dia tidak akan bisa memperpanjang umurnya. Dengan kata lain, 1 hari berlalu adalah 1 hari lebih sedikit dalam hidupnya. Karena alasan ini, dia tidak berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat seperti yang diminta Duan Lingtian. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana jika hilangnya akar spiritual bawaannya tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian? Bukankah dia akan mati dengan cara yang salah jika dia melakukan itu? Gu Chun merasa bersalah sekarang. Tes, sepertinya dia hanya menuduh Duan Lingtian tanpa dasar. Duan Lingtian mungkin tidak menghancurkan bakat spiritual bawaannya sama sekali. Tidak kusangka aku hampir mempercayainya. Murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian mulai berbisik di antara mereka sendiri lagi. Ketika Gu Chun mendengar kata-kata mereka, dia menjadi pucat, dan dia terdiam. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu 90% yakin Duan Lingtian adalah orang yang menghancurkan akar spiritual bawaanmu? Mengapa Anda berubah pikiran pada saat kritis? Ketika Lian melihat Gu Chun mengacaukan situasi, ekspresinya berubah muram. Dia terus mengirimkan suaranya ke Gu Chun. Jangan bilang 90% tidak cukup bagimu untuk melakukan lompatan iman. Duan Lingtian mungkin menyebut gertakan Anda. Dia mencoba untuk menakut-nakuti Anda sehingga Anda tidak akan bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Anda memiliki tingkat keberhasilan 90%. Jika Anda benar, Duan Lingtian akan mati. Lian yang memicu masalah ini. 90% tingkat keberhasilan. Sebuah lompatan iman. Jika dia menang, dia akan hidup dan Duan Lingtian akan mati. Setelah mendengarkan Lian, mata Gu Chun menjadi cerah. Dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Namun, segera setelah Gu Chun mengambil keputusan dan memandang Duan Lingtian dengan penuh tekad, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh sebelum Gu Chun dapat bersumpah pada sumpah hukuman kilat, sungguh membosankan. Gu Chun, jika kamu merasa tidak beruntung karena menjadi satu-satunya orang yang bersumpah pada sumpah hukuman kilat, aku akan bersumpah pada sumpah hukuman kilat pada saat yang sama denganmu. Apakah kamu puas dengan ini? Ledakan. Gu Chun yang akan bersumpah pada sumpah hukuman kilat setelah mendengarkan Lian merasa seolah-olah disambar petir ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia dengan cepat menelan kata-kata yang akan dia katakan. Kepercayaan diri dan sikap acuh tak acuh Duan Lingtian benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya yang diperoleh dengan susah payah. Menurut pendapatnya, jika Duan Lingtian benar-benar menghancurkan akar spiritual bawaannya, dia tidak akan setuju untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat dengan Gu Chun. Fakta bahwa Duan Lingtian sangat berani untuk menyetujui sumpah hukuman kilat berarti dia tidak takut. Gu Chun kehilangan kepercayaan dirinya saat ini. Dia pasti tahu kamu akan bersumpah pada hukuman kilat, itu sebabnya dia menyerang lebih dulu untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri. Jangan takut, setuju dengan dia, bersumpahlah dengan sumpah hukuman kilat bersamanya. Lian melihat apa yang Duan Lingtian rencanakan dan menasihati Gu Chun. Namun, Gu Chun merasa Lian hanya memanfaatkannya. Jika dia menang, Duan Lingtian akan mati. Jika dia kalah, dia akan mati. Dia hanya merasa bahwa Lian mencoba menggunakan dia untuk mengambil taruhan ini. Tidak peduli apa hasilnya, Lian tidak akan terpengaruh sama sekali. Sekarang setelah dia memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia bisa menyetujui permintaan Duan Lingtian? Bagus, akar spiritual bawaan saya tidak dihancurkan oleh Anda. Akulah yang secara tidak sengaja menghancurkannya saat aku berkultivasi. Gu Chun berkata sambil menatap Duan Lingtian. Keributan, kata-katanya menyebabkan kegemparan di antara orang-orang. Tidak ada yang menyangka dia akan mengatakan yang sebenarnya. Gu Chun adalah orang yang ingin menjebak Duan Lingtian. Aku tahu itu. Bagaimanapun juga, Gu Chun bukanlah orang baik. Dia benar-benar menyebabkan banyak masalah bagi Penatua Lian kali ini. Ribuan murid Black Turtle Sanctum berbisik di antara mereka sendiri, menimbulkan keributan lagi. Beberapa dari mereka bahkan merasa Lian telah memerintahkan Gu Chun untuk menjebak Duan Lingtian. Secara alami, mereka hanya memikirkannya. Mereka tidak berani mengungkapkan pikiran mereka. Duan Lingtian tersenyum. Dia tahu dia telah berhasil menyebut gertakan Gu Chun. Dia tiba-tiba mengatakan dia akan bersumpah pada sumpah hukuman kilat dengan Gu Chun karena dia telah mempelajari ekspresi Gu Chun selama ini. Ketika dia melihat ekspresi tekad di wajah Gu Chun seolah-olah dia sedang berhati-hati terhadap angin, dia tahu Gu Chun akan bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Untuk alasan ini,
dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu untuk menang dan benar-benar menghancurkan tekad Guchun. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, dia tidak berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat dengan Guchun karena dia benar-benar menghancurkan akar spiritual bawaan Guchun. Lebih tepatnya, dia telah melahapnya. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Guchun, dia hanya bisa menghela nafas lega dalam hati. Pertaruhannya membuahkan hasil, dan dia menang. Di sisi lain, ekspresi Lian berubah muram ketika dia mendengar kata-kata Guchun. Dia sudah tahu hasil dari kejadian hari ini. Rencananya untuk menyingkirkan Duan Lingtian gagal karena rekan setimnya yang buruk, Guchun. Lian mendengus setelah dia melirik Guchun. Dia berbalik dan pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan apa-apa kepada Guchun sama sekali. Terlihat sekali dia sangat marah. Guchun, jika kamu dan tuanmu ingin menjebakku lain kali, pastikan kamu membuat cerita yang lebih baik. Cerita ini penuh dengan kekurangan. Duan Lingtian yang menang sangat bersemangat. Setelah dia berbicara dengan Guchun, dia kembali ke rumahnya. Saat Guchun menyaksikan siluet Duan Lingtian menghilang di depan matanya, tubuhnya mulai gemetar karena marah saat dia menggertakkan giginya. Tangannya mengepal begitu erat hingga kukunya menancap di kulitnya, menyebabkan darah mengalir. Ribuan mata yang menatapnya hampir membuatnya gila. Duan Lingtian, Anda pasti akan mati ketika sepupu saya datang. Kamu pasti akan mati. Guchun tahu dia bukan lagi tandingan Duan Lingtian sekarang karena akar spiritual bawaannya telah dihancurkan. Dia tidak akan bisa lagi membalas dendam. Dia hanya bisa menaruh harapan pada sepupunya yang akan segera datang. Pada saat ini, sepupunya adalah penyelamat hidupnya. Sebulan berlalu dengan damai sebelum seorang tamu muncul di Black Turtle Sanctum of Fire Worship Sect. Itu adalah pria parubaya yang lelah bepergian. Ketika dia muncul, dia dihentikan oleh tim patroli dari Black Turtle Sanctum yang dipimpin oleh Bronze Flame Elder. Siapa kamu untuk masuk tanpa izin ke tempat suci penyu hitam dari Sekte Pemujaan Api? Tetua Api Perunggu bertanya dengan suara rendah. Pria parubaya itu bertubuh besar dan berpenampilan biasa. Dia membawa pedang panjang berselubung. Dia tampak seperti menara, kokoh dan menakjubkan. Saya Gulong. Saya datang ke sini untuk bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tetap tenang bahkan ketika dia berhadapan dengan Tetua Api Perunggu. Kemudian, Tetua Api Perunggu mengeluarkan mutiara spiritual untuk menilai akar spiritual bawaannya. Setelah tes, mereka menemukan pria parubaya itu memiliki akar spiritual bawaan biru. Tetua Api Perunggu menjadi jauh lebih sopan ketika dia menemukan pria parubaya itu memiliki akar spiritual bawaan biru. Bab 1923, Mencari Balas Dendam Untukku. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, itu adalah hukum berlapis besi yang semua orang tahu. Mereka yang memiliki akar spiritual bawaan biru atau lebih tinggi akan dapat memasuki Saint Celestial Stage selama mereka cukup bertekad. Saint Celestial Stage adalah panggung tertinggi di Dao Martial Saint Land. Sebuah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage akan berdiri di puncak tanah suci Dao Martial, memandang rendah seluruh dunia. Saudara Gulong, menurut aturan Sekte Pemujaan Api kami, mereka yang memiliki akar spiritual bawaan biru atau lebih tinggi akan dapat memasuki sekte tanpa penilaian apapun. Kamu harus tinggal di salah satu dari 4 simbol sanctum untuk saat ini. Tetua Api Perunggu menjadi jauh lebih ramah ketika dia menemukan Gulong memiliki akar spiritual bawaan biru. Dia bahkan berkata, tempat suci penyu hitam kami adalah salah satu dari 4 tempat suci simbol. Kemampuan surgawi pertahanan nomor 1, penghalang penyu hitam, terletak di tempat suci penyu hitam kami. Mengapa Anda tidak tinggal di suaka penyu hitam untuk saat ini, Saudara Gulong? Dia menatap Gulong dengan antisipasi ketika dia selesai berbicara. Dia berharap Gulong akan tinggal di Black Turtle Sanctum. Jika Gulong tinggal di Sanctum Penyu Hitam, dia kemudian bisa merekomendasikan jenius ini dengan akar spiritual bawaan biru kepada pemimpin Sanctum Black Turtle Sanctum. Dia percaya pemimpin Sanctum dari Black Turtle Sanctum akan tertarik untuk mengambil Gulong sebagai murid langsungnya. Dia akan menerima banyak manfaat jika pemimpin Sanctum senang dengannya. Aku akan tinggal di Sanctum manapun sepupuku tinggal. Gulong berkata dengan acuh tak acuh dan mengabaikan kata-kata Tetua Api Perunggu. Dia adalah seorang jenius dengan akar spiritual bawaan biru dan memiliki potensi besar.
Prestasinya di masa depan akan melampaui Penatua Api Perunggu ini. Untuk alasan ini, dia bertindak sangat santai di depan Tetua Api Perunggu. Tetua Api Perunggu mengira Gulong akan menyetujui sarannya ketika dia mendengar kata-kata Gulong. Dia bingung. Kemudian, dia bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa sepupu Anda, Saudara Gulong?" Dia disebut Gucun dan memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Dia datang untuk berpartisipasi dalam penilaian untuk memasuki tempat suci 4 simbol di Sekte Pemujaan Api sekitar 2 bulan yang lalu. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia harus menjadi murid dari salah satu Penatua Api Perak Anda. Alasan saya datang ke Sekte Pemujaan Api juga untuk menjadi murid dari Penatua Api Perak, kata Gulong. Ketika dia berbicara tentang Gucun, ada sedikit kasih sayang di matanya. Beberapa bulan yang lalu, Gulong dan Gucun telah membuat perjanjian untuk menjadi murid di bawah guru yang sama sebelum mereka datang ke Sekte Pemujaan Api. Demi menjaga sepupunya, Gucun, Gulong bahkan rela merelakan kesempatan menjadi murid Tetua Api Emas. Dia telah memberitahu Gucun untuk mencari Penatua Api Perak untuk menjadi tuannya setelah dia memasuki tempat suci 4 simbol Sekte Pemujaan Api. Jika Penatua Api Perak itu tidak mau menerimanya sebagai murid, dia bisa menggunakan namanya sebagai gantinya. Gulong percaya bahwa selama dia bersedia menjadi murid dari Penatua Api Perak Sekte Pemujaan Api, Penatua Api Perak itu pasti akan menerima Gucun sebagai murid demi dirinya. Dia percaya diri karena akar spiritual bawaan biru yang dia miliki. Akar spiritual bawaan birunya adalah kartu trufnya. Tidak ada Penatua Api Perak yang bisa menolaknya. Kakakmu sepupu Gucun. Setelah mendengar kata-kata Gulong, Tetua Api Perunggu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya seolah-olah ada sesuatu yang dia tahu. Secara alami, dia telah mendengar tentang Gucun. Tempat suci 4 simbol Sekte Pemujaan Api mereka akan merekrut murid dari luar setiap 3 tahun. Yang terakhir diadakan kurang dari 2 bulan yang lalu. Di antara semua Tetua Api Perak di Suaka Penyu Hitam, Lian adalah satu-satunya yang menerima murid. Semua Tetua Api Perunggu menganggap ini aneh. Penatua Lian adalah Penatua Api Perak pertama di tempat suci Penyu Hitam, dan dia memiliki standar yang sangat tinggi. Dia telah menerima 3 murid sebelumnya, dan mereka semua memiliki akar spiritual bawaan biru. Ketika mereka mengetahui bahwa Lian telah mengambil Gucun yang memiliki akar spiritual bawaan hijau sebagai murid, mereka bingung. Mereka tidak tahu mengapa persyaratan Lian tampaknya menurun. Sekarang dia telah bertemu Gulong dan mendengar kata-katanya, dia akhirnya menemukan jawabannya. Tidak heran Penatua Lian mengambil Gucun sebagai muridnya. Ternyata, itu semua karena Gulong, pikir Tetua Api Perunggu dalam hati. Gulong adalah seorang jenius bela diri dengan akar spiritual bawaan biru. Jika dia bersedia menjadi murid Lian, Lian pasti tidak akan ragu untuk mengambil Gucun sebagai muridnya juga. Tetua Api Perunggu menghela nafas pelan dalam kekecewaan. Sepertinya tidak ada cara baginya untuk merekomendasikan orang ini kepada pemimpin Sanctum dari Black Turtle Sanctum. Mungkin, Lord Sanctum Leader akan tertarik pada seorang jenius bela diri dengan akar spiritual bawaan biru. Namun, dia tidak akan membungkuk terlalu rendah untuk memperebutkan seseorang dengan bawahannya. Tidak, kecuali jika itu adalah seorang jenius yang mengerikan dengan akar spiritual bawaan indigo. Namun, seorang jenius yang mengerikan dengan akar spiritual bawaan indigo adalah seseorang yang bahkan orang-orang di Tanah Suci Sekte Pemujaan Api akan tertarik. Karena alasan itu, dia tidak akan terlalu lancang untuk menganggapnya sebagai murid. Mengapa? Apakah Anda mengenal sepupu saya, Penatua? Gulong bertanya dengan kilatan di matanya ketika dia mendengar kata-kata Tetua Api Perunggu dan melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, Tetua Api Perunggu mengangguk. Sepupumu berada di bawah komando Penatua Api Perak pertama Lian dari tempat suci Penyu Hitam kami. Penatua Lian, Penatua Api Perak pertama dari tempat suci Penyu Hitam. Guli mengangguk setuju ketika dia mendengar ini. Sepertinya sepupunya memiliki penilaian yang cukup baik. Dia berhasil menjadi murid Elder Api Perak pertama dari tempat suci Penyu Hitam. Namun, kondisi sepupu Anda saat ini tidak terlalu baik, tambah Tetua Api Perunggu. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia melirik Gulong dengan waspada. Insiden yang terjadi sebulan yang lalu tidak hanya menyebar di Black Turtle Sanctum, tetapi juga menyebar ke Sanctum selain dan Saintland. Berita tentang Gucun,
murid baru-baru ini yang telah diterima oleh Penatua Api Perak pertama Lian, kehilangan akar spiritual bawaannya telah menyebar. Secara misterius, meskipun akar spiritual bawaannya telah lenyap, jiwanya baik-baik saja. Ini adalah prestasi yang bahkan pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage di bentuk ke-9 tidak bisa melakukannya. Untuk alasan ini, sejak sebulan yang lalu, insiden ini tetap tidak terpecahkan, dan nama Gu Chun telah menyebar jauh dan luas di sekte pemujaan api. Secara alami, jika Gu Chun punya pilihan, dia tidak menginginkan ketenaran ini sama sekali. Biaya ketenaran terlalu mahal, sekarang dia tidak lagi memiliki akar spiritual bawaan, tidak mungkin basis kultivasinya berkembang. Itu akan tetap stagnan selama sisa hidupnya. Hidupnya hancur. Apa yang terjadi dengan sepupuku? Gulong tahu sesuatu telah terjadi pada sepupunya ketika dia mendengar kata-kata tetua api perunggu. Kengerian langsung menghampirinya. Gu Chun mungkin hanya sepupunya, tetapi bagi Gulong, dia bahkan lebih penting daripada saudaranya sendiri. Dia telah kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda. Orang tua Gu Chun yang telah menerima dan membesarkannya. Terlebih lagi, ayah Gu Chun telah meninggal untuk menyelamatkannya dari kecelakaan. Sejak saat itu, dia menjadi ayah dan saudara bagi Gu Chun. Wajar baginya untuk panik ketika mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Gu Chun. Aku akan mengirimmu ke kediaman murid Black Turtle Sanctum. Aku akan memberitahumu tentang apa yang terjadi pada Gu Chun saat kita menuju ke sana. Tetua api perunggu memecat yang lain saat dia membawa Gulong ke timur tempat suci penyu hitam tempat para murid Sanctum penyu hitam tinggal. Ini adalah seragam murid Black Turtle Sanctum. Selama perjalanan mereka, Tetua api perunggu memberi Gulong seragam eksklusif murid Sanctum penyu hitam. Penatua, apa yang terjadi dengan sepupuku? Mata Gulong tidak meninggalkan tetua api perunggu bahkan ketika dia mengambil seragamnya. Ekspresi khawatir terlihat di wajahnya. Akar spiritual bawaannya hilang. Tetua api perunggu menjawab sambil menghela nafas. Akar spiritual bawaannya telah hilang. Ketika Gulong mendengar kata-kata tetua api perunggu, dia merasa seperti disambar petir. Ekspresinya berubah serius segera, dan matanya memerah. Aura yang menindas mulai muncul dari tubuhnya. Akar spiritual bawaannya hilang. Setelah beberapa lama, Gulong bertanya dengan suara serak. Nada suaranya dingin. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana root spiritual bawaannya bisa menghilang begitu saja? Siapa yang melakukannya? Gulong tahu betul apa artinya kehilangan akar spiritual bawaan. Dia bisa membayangkan keputusasaan sepupunya. Saya tidak tahu detail kejadiannya. Bahkan Gu Chun tidak yakin. Tetua api perunggu berkata dengan masam ketika dia mendengar kata-kata Gulong. Dia juga tidak yakin. Gulong bingung. Aura yang menindas mulai menghilang juga. Awalnya, dia mengira seseorang telah menghancurkan akar spiritual bawaan sepupunya. Itu sebabnya dia sangat marah. Namun, sekarang dia mendengar bahkan sepupunya tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Dia merasakan ketidakberdayaan. Di bawah bimbingan tetua api perunggu, Gulong akhirnya tiba di kediaman murid-murid Black Turtle Sanctum. Setelah dia menemukan rumah tertius yang ditinggali Gu Chun dengan bantuan seorang murid Sanctum penyu hitam, tetua api perunggu pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Gulong. Sementara itu, Gulong turun dari langit dan berjalan ke rumah tertius. Siapa dia? Dia terlihat asing, tetua api perunggu baru saja membawanya ke sini. Sepertinya dia mencari Gu Chun. Penampilan Gulong secara alami menarik banyak murid Black Turtle Sanctum. Bam, bam, bam. Gulong mengetuk pintu sebelum akhirnya terbuka. Saudara laki-laki. Ketika Gu Chun membuka pintu dan melihat Gulong, wajahnya yang semula pucat langsung cerah. Seolah-olah dia baru saja melihat penyelamat hidupnya. Dia melompat ke depan dengan penuh semangat dan memeluk Gulong. Dia tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Saudara laki-laki, kamu harus membantuku. Kamu harus membalas dendam untukku. Sebelum Gulong bisa mengatakan apa-apa, Gu Chun sudah berbicara. Suaranya gelisah ketika dia berbicara. Bab 1924, tidak perlu untuk itu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Mencari balas dendam, Gulong tercengang saat mendengar kata-kata Gu Chun. Dia mendorong Gu Chun pergi sebelum dia bertanya dengan suaranya yang dalam. Chun kecil, apa yang terjadi? Apakah akar spiritual bawaan Anda benar-benar hilang? Saudaraku, itu benar, akar spiritual bawaan saya benar-benar hilang. Gu Chun berkata dengan ekspresi sedih.
Gulong merasa hatinya sakit ketika mendengar ini. Bagaimana akar spiritual bawaan bisa menghilang begitu saja? Anda bahkan mengatakan kepada saya untuk membalas dendam untuk Anda. Balas dendam dari siapa? Gulong bertanya dengan cemberut. Dia bingung. Menurut tetua api perunggu, bahkan sepupunya tidak tahu mengapa atau bagaimana akar spiritual bawaannya menghilang. Jika itu masalahnya, kepada siapa Gu Chun ingin dia membalas dendam? Saudaraku, saya menduga akar spiritual bawaan saya dihancurkan oleh Duan Lingtian. Namun saya tidak punya bukti, dan saya tidak sepenuhnya yakin bahwa dia pelakunya. Jika bukan dia, maka saya tidak tahu mengapa akar spiritual bawaan saya akan menghilang tanpa alasan. Gu Chun menjawab pertanyaan Gulong. Dia memberitahu Gulong tentang perselisihannya dengan Duan Lingtian dan semua hal yang terjadi setiap kali dia bertemu dengannya. Saya pikir dia tersangka terbesar. Saya memiliki firasat kuat bahwa dia ada hubungannya dengan hilangnya akar spiritual bawaan saya. Gu Chun berkata dengan gigi terkatup. Ekspresinya sengit saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia melemparkan wilayahnya dan menghalangi pandangan semua orang. Berdasarkan apa yang Anda katakan, tampaknya sangat mungkin bahwa dia ada hubungannya dengan hilangnya akar spiritual bawaan Anda. Mata Gulong berkilat dingin. Setelah dia memikirkannya sebentar, dia berkata, dia pasti telah menguasai beberapa teknik rahasia yang dapat menghancurkan akar spiritual bawaan seseorang tanpa melukai jiwa orang itu. Namun, menurut pendapat semua orang, mustahil bagi pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage untuk menghancurkan bawaan seseorang tanpa melukai jiwa orang itu, apalagi seseorang seperti Duan Lingtian. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang mencurigainya sama sekali. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Gulong ketika dia selesai berbicara. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan terkejut dengan kata-kata Gulong. Meskipun kata-kata Gulong tidak sepenuhnya benar, itu masih cukup dekat dengan kebenaran. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Namun, sebulan yang lalu, saya tidak berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat karena saya tidak yakin 100%. Saya tidak berani mengambil risiko. Saya takut saya akan dibunuh oleh hukuman kilat jika dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan hilangnya akar spiritual bawaan saya. Saudara laki-laki, apakah saya lemah? Apa kau kecewa padaku? Gu Chun seperti anak kecil di depan Gulong. Tidak, kamu tidak lemah, Chun kecil. Anda hanya berhati-hati. Kamu melakukannya dengan baik, Little Chun. Gulong menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Gu Chun. Matanya berkilat tajam seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Secara alami, itu tidak ditujukan pada Gu Chun. Itu diarahkan pada Duan Lingtian yang bahkan belum dia temui. Saudaraku, aku ingin Duan Lingtian mati. Kedatangan Gulong telah menarik Gu Chun dari keputusasaannya. Matanya berkilauan dengan niat membunuh. Ekspresinya berubah jelek ketika dia memikirkan Duan Lingtian yang dianggap sebagai musuh bebuyutannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia hidup. Gulong berkata sambil mengganti seragam eksklusif murid Black Turtle Sanctum yang diberikan oleh tetua api perunggu kepadanya. Sekarang setelah dia mengenakan seragam, dia secara resmi menjadi murid Sekte Pemujaan Api. Lebih tepatnya, dia telah menjadi murid Black Turtle Sanctum di Sekte Pemujaan Api. Saudaraku, aturan di Sekte Pemujaan Api sangat ketat sehingga kita harus menemukan metode yang tidak akan melanggar aturan ketika kita berurusan dengan Duan Lingtian. Tidak ada gunanya mengorbankan diri kita sendiri hanya untuk membalas dendam padanya, kata Gu Chun dingin setelah menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu untuk itu. Gulong langsung menolak kata-katanya dengan nada yang tidak menimbulkan argumen ketika dia mendengar kata-kata Gu Chun. Ketika Gulong melihat Gu Chun menjadi linglung ketika dia melihat betapa kerasnya dia menolaknya, dia menjelaskan, Chun kecil, jangan lupa bahwa saya memiliki akar spiritual bawaan biru. Bahkan jika saya melanggar aturan dan membunuh Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar berpikir sekte akan menghukum saya demi seorang murid biasa dengan akar spiritual bawaan kuning? Tentu saja tidak. Gu Chun menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Apa lelucon? Seorang jenius dengan akar spiritual bawaan biru bukanlah seseorang dengan akar spiritual bawaan kuning yang bisa dibandingkan. Bahkan jika yang pertama membunuh yang terakhir, Sekte Pemujaan Api tidak akan menghukum yang pertama dengan keras karena mereka membutuhkan lebih banyak jenius di sekte tersebut. Seorang jenius dengan akar spiritual bawaan biru pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage di masa depan.
Akan mudah baginya untuk menjadi penatua api perak atau bahkan penatua api emas. Di antara tetua api emas di Sekte Pemujaan Api, saat ini ada 3 tetua api emas yang memiliki akar spiritual bawaan biru. Akankah Sekte Pemujaan Api membunuh calon penatua api perak atau mungkin penatua api emas demi murid biasa dengan akar spiritual bawaan kuning? Tentu saja tidak. Jika saya membunuh Duan Lingtian tanpa mengenakan seragam murid tempat penyu hitam, itu akan berbeda karena dapat dianggap sebagai orang luar yang memprovokasi Sekte Pemujaan Api. Mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi. Namun, sekarang saya adalah murid dari Black Turtle Sanctum, saya hanya akan membunuh sesama murid. Paling-paling, mereka akan memberi saya tamparan di pergelangan tangan. Jika saya menunjukkan kepada mereka kekuatan saya, sudah pasti mereka tidak akan melakukan apapun kepada saya. Terutama untuk seseorang seperti Duan Lingtian. Gulong berkata dengan percaya diri. Chun kecil, di rumah tertius mana Duan Lingtian tinggal? Gulong berkata dia naik ke udara. Matanya tampak garang saat dia melihat ribuan rumah tertius di sekitarnya. Dia juga murid Black Turtle Sanctum. Meskipun beberapa sanctum penyu hitam tidak mendengar percakapan Guchun dan Gulong, mereka dapat mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dekat. Selain itu, mereka bisa melihat Gulong juga mengenakan seragam Black Turtle Sanctum. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan bilang dia baru saja tiba di Sekte Pemujaan Api. Dia baru saja tiba, maka dia pasti jenius bela diri. Hanya para jenius dengan akar spiritual bawaan biru atau lebih tinggi yang diizinkan memasuki Sekte Pemujaan Api kapan saja. Mungkinkah orang ini memiliki akar spiritual bawaan biru? Murid Black Turtle Sanctum mulai berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka melatih tatapan membara mereka pada Gulong yang melayang di udara. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang dipancarkan Gulong. Apa yang dia coba lakukan? Banyak murid Black Turtle Sanctum bergidik ketika mereka merasakan niat membunuhnya. Saudaraku, itu yang itu. Murid-murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian mendengar suara Guchun. Mereka melihatnya naik ke udara serta dia menunjuk rumah tertius di kejauhan. Bukankah rumah tertius itu milik Duan Lingtian? Banyak orang tahu rumah tertius yang ditunjuk Guchun adalah milik Duan Lingtian. Mereka langsung tahu apa yang sedang terjadi. Jelas niat membunuh Gulong diarahkan pada Duan Lingtian. Aku mendengar Guchun memanggilnya saudara. Dia saudara laki-laki Guchun. Banyak orang mulai fokus pada cara Guchun berbicara kepada Gulong. Itu menyebabkan kegemparan di antara para murid. Tidak terpikir oleh mereka bahwa pendatang baru ini adalah saudara laki-laki Guchun. Tidak peduli bagaimana mereka menebak sebelumnya, tidak terpikir oleh mereka bahwa orang ini sebenarnya adalah saudara laki-laki Guchun. Pada saat yang sama, sesosok muncul di dalam rumah tertius yang ditunjuk Guchun. Duan Lingtian baru saja keluar dari pagoda 7 harta karun. Penatua Huo mengatakan bahwa seseorang memiliki niat jahat terhadap saya di luar. Duan Lingtian telah berhenti berkultivasi dan meninggalkan pagoda indah 7 harta karun karena Penatua Huo telah memperingatkannya tentang seseorang yang datang dengan niat jahat. Dia meninggalkan rumah tertius segera setelah dia menyingkirkan pagoda 7 harta karun yang indah. Begitu dia keluar, dia langsung merasakan 2 tatapan sengit yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dilatih padanya. Apakah Guchun dan Lian lagi? Duan Lingtian berpikir dalam hati sebelum dia berbalik untuk melihat mereka. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemilik mata, dia menemukan bahwa selain Guchun, ada orang lain yang tidak dia kenal berdiri di sampingnya. Itu jelas bukan Lian. Itu adalah murid Black Turtle Sanctum yang membawa pedang panjang di belakangnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan niat membunuh dari orang itu. Jelas bahwa target orang itu adalah dia. Siapa dia? Duan Lingtian bingung ketika dia melihat murid Black Turtle Sanctum berdiri di sebelah Guchun. Saudaraku, itu dia. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mendengar suara marah Guchun saat dia berbicara kepada murid tempat suci penyu hitam yang membawa pedang panjang. Kakak Guchun, Duan Lingtian akhirnya tahu apa yang terjadi. Ternyata, murid suaka penyu hitam ini adalah saudara laki-laki Guchun. Tidak heran dia menjadi sasarannya. Aku tidak tahu saudara laki-laki Guchun juga ada di tempat suci penyu hitam. Duan Lingtian mengira saudara laki-laki Guchun telah berada di tempat suci penyu hitam selama beberapa waktu. Tidak terpikir olehnya bahwa Gulong baru saja tiba di Black Turtle Sanctum hari ini. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Gulong adalah seorang jenius yang memiliki akar spiritual bawaan biru.
Kamu Duan Lingtian? Gulong bertanya dengan suara dingin begitu Gu Chun selesai berbicara. Jadi bagaimana jika aku? Duan Lingtian tidak repot-repot bersikap sopan karena dia tahu mereka datang dengan niat buruk. Kamu benar-benar kurang ajar, Gulong berkata dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang panjang di belakangnya. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk bertindak begitu kurang ajar. Bab 1925, Keuntungan Utama Gulong. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Desir, suara pedang bersiul di udara. Begitu Gulong mengeluarkan pedang panjangnya, dia langsung menyerang Duan Lingtian. Sinar pedang yang seperti bulan sabit dan lebar 100 meter menyapu Duan Lingtian. Di belakangnya, udara tampaknya telah diam. Hanya suara pedang bersiul di udara yang bisa terdengar. Desir, 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 desir. Murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian merasa ngeri. Mereka tidak menyangka saudara laki-laki Gu Chun akan begitu berani. Dia benar-benar menyerang Duan Lingtian, benar-benar mengabaikan aturan sekte pemujaan api. Sebagian besar murid Black Turtle Sanctum merasa bahwa dia sedang mencari kematian. Membunuh sesama murid adalah kejahatan serius. Suara mendesing. Pada saat ini, tidak hanya para murid Black Turtle Sanctum yang ngeri, tetapi bahkan Duan Lingtian merasa ngeri. Dia tidak menyangka saudara laki-laki Gu Chun akan menyerangnya juga. Selain itu, berdasarkan tindakannya, jelas dia mencoba membunuhnya. Sayap gagak emas. Duan Lingtian memanggil ketika dihadapkan dengan sinar pedang yang menyapu ke arahnya dari langit. Sun Sein energi di 99 Sein Veins-nya mulai beredar. Hanya dalam sekejap mata, Sun Sein energi menutupi tubuh Duan Lingtian dan sepasang sayap besar yang seolah-olah terbuat dari api muncul di punggungnya. Ini adalah sayap gagak emas, gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi yang telah dikuasai Duan Lingtian. Ledakan, Duan Lingtian mengepakkan sayap gagak emas, menimbulkan suara yang menggelegar dan menyebabkan udara bergerak dengan keras. Tubuhnya melesat seperti bola meriam saat dia melewati sinar pedang yang menyapu turun dari langit. Suara mendesing. Kecepatan sinar pedang dan energi suci besar yang terkandung dalam sinar pedang mengirim ketakutan ke hati Duan Lingtian. Dia yakin akan satu hal. Saudara laki-laki Gu Chun harus menjadi pembangkit tenaga elit di puncak panggung Sein teladan jika dia tidak berada di panggung Sein klasik. Kalau tidak, tebasan pedangnya yang biasa tidak akan begitu menakutkan. Ledakan. Duan Lingtian masih dalam ketakutan memikirkan basis kultivasi saudara laki-laki Gu Chun ketika suara keras terdengar di telinganya. Kedengarannya seolah-olah ada sesuatu yang runtuh. Ternyata, itu adalah suara rumah tertius Duan Lingtian yang dihancurkan oleh sinar pedang. Itu runtuh, mengangkat debu di sekitarnya. Dari saat Gulong menarik pedangnya ke Duan Lingtian menghindari serangannya dan jatuhnya rumah tertiusnya, semuanya terjadi dengan kecepatan kilat. Murid-murid The Black Turtle Sanctum kembali sadar ketika rumah tertius runtuh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gulong telah menciptakan keributan besar, mengejutkan banyak murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian. Beberapa murid yang berada di rumah mereka bahkan berjalan keluar dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Setelah mereka keluar, mereka mengetahui tentang apa yang terjadi dari murid-murid Black Turtle Sanctum yang hadir sejak awal. Kakak Gu Chun, dia juga murid dari Black Turtle Sanctum. Dia segera menyerang Duan Lingtian begitu dia melihatnya, mengabaikan aturan sekte pemujaan api. Bukankah dia takut mati? Menurut aturan sekte pemujaan api kita, dia akan mati jika dia membunuh Duan Lingtian. Murid-murid Black Turtle Sanctum yang baru saja keluar terkejut. Mereka terus berbicara tentang aturan di sekte pemujaan api. Mereka dikejutkan oleh ketidakpedulian saudara laki-laki Gu Chun terhadap aturan sekte. Apakah saudara laki-laki Gu Chun benar-benar tidak takut mati? Bahkan murid Black Turtle Sanctum yang hadir sejak awal bingung. Gulong tidak tampak seperti seseorang yang tidak takut mati. Apa yang membuatnya memutuskan untuk mengabaikan aturan di sekte pemujaan api? Di bawah pengawasan yang lain, Gulong menatap Duan Lingtian dengan dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak heran sepupuku tidak bisa melakukan apapun padamu. Anda cukup kuat, sayangnya untukmu, kekuatanmu bukan apa-apa bagiku, Gulong. Seranganku sebelumnya hanyalah serangan biasa. Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Gulong, namanya Gulong. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sejak kapan suaka penyu hitam memiliki orang yang luar biasa? Sebelumnya,
saya melihat Penatua Api Perunggu secara pribadi mengawalnya ke sini. Tidak hanya itu, tetapi Tetua Api Perunggu tampaknya juga sangat sopan padanya. Petik 2. Jangan bilang dia murid baru yang baru tiba hari ini. Murid-murid Black Turtle Sanctum saling berbisik saat mereka menatap Gulong. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka berkata, jika Gulong baru tiba hari ini, apakah ini berarti dia adalah seorang jenius bela diri dengan akar spiritual bawaan biru atau lebih tinggi? Itu mungkin. Di Sekte Pemujaan Api, hanya para jenius dengan akar spiritual bawaan biru atau lebih tinggi yang diizinkan memasuki sekte kapan saja. Sangat mungkin Gulong memiliki akar spiritual bawaan biru. Akar spiritual biru. Itu artinya dia pasti bisa menembus Saint Celestial Stage. Jika Gulong benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru, tidak peduli seberapa buruk penampilannya, dia masih bisa menjadi Penatua Api Perak di Sekte Pemujaan Api. Tepat sekali, jika dia benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru, bahkan mungkin baginya untuk menjadi Penatua Api Emas jika dia bekerja keras. Murid-murid Black Turtle Sanctum mulai berbisik di antara mereka sendiri lagi. Mereka menyimpulkan bahwa Gulong pasti jenius bela diri dengan akar spiritual bawaan biru. Jika dia benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru, maka tindakannya masuk akal. Itu mungkin mengapa dia berani mengabaikan aturan sekte kita. Dengan akar spiritual bawaannya, sekte tidak akan membunuhnya bahkan jika dia membunuh Duan Lingtian. Salah satu murid Black Turtle Sanctum tiba-tiba berkata. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, murid Black Turtle Sanctum lainnya dipukul dengan kesadaran. Tepat sekali, seorang jenius bela diri dengan akar spiritual bawaan biru layak dipelihara di Sekte Pemujaan Api. Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Bahkan jika dia mati, sekte itu tidak akan menghukum mati seseorang yang memiliki akar spiritual bawaan biru. Paling-paling, mereka akan mengadakan pertunjukan dan menghukumnya tanpa menyakitinya. Petik 2. Lalu, ini berarti tidak akan terjadi apa-apa pada Gulong bahkan jika dia membunuh Duan Lingtian. Secara hipotesis, ya, sepertinya Duan Lingtian sudah hancur. Duan Lingtian secara alami mendengar diskusi murid-murid Black Turtle Sanctum. Itu menyebabkan ekspresinya berubah. Dia terkejut. Kamu memiliki akar spiritual bawaan biru. Duan Lingtian bertanya sambil menatap Gulong dengan saksama. Jika seseorang memperhatikan lebih dekat, seseorang akan dapat melihat mata Duan Lingtian menjadi cerah secara halus seolah-olah dia baru saja melihat harta karun. Duan Lingtian, apakah kamu takut sekarang setelah kamu mengetahui sepupuku memiliki akar spiritual bawaan biru? Gu Chun bertanya setelah dia tertawa. Dia tidak memberi Gulong kesempatan untuk menjawab terlebih dahulu. Dia memiliki ekspresi senang di wajahnya. Setelah itu, dia mentransmisikan suaranya ke Duan Lingtian dan mengatakan beberapa hal yang tidak bisa dikatakan dengan lantang. Duan Lingtian, bahkan jika saudaraku melanggar aturan dan membunuhmu, sekte hanya akan memberinya tamparan di pergelangan tangan paling banyak karena dia memiliki akar spiritual bawaan biru. Mereka tidak akan menyakitinya sama sekali. Tidakkah kamu menyesal telah menyinggungku? Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup cerdas dan menyinggung saya. Dia memiliki senyum puas di wajahnya ketika dia selesai mentransmisikan suaranya. Namun, senyum sombong itu segera menghilang ketika dia menemukan bahwa Duan Lingtian telah mengabaikannya. Dia bahkan tidak repot-repot untuk menatapnya. Tatapannya dilatih pada Gulong dari awal sampai sekarang. Akar spiritual biru. Bagus, bagus sekali. Tidak ada yang mengerti emosi Duan Lingtian saat ini. Dia sangat bersemangat ketika dia mengetahui bahwa Gulong memiliki akar spiritual bawaan biru tingkat menengah. Jika saya bisa melahap akar spiritual bawaan birunya, saya akan bisa mengubah akar spiritual bawaan saya menjadi hijau bahkan jika saya tidak bisa melahap semua energi. Inilah mengapa Duan Lingtian memandang Gulong seolah-olah dia adalah harta karun. Ternyata, dia mendambakan akar spiritual bawaan Gulong. Saat Gulong memutuskan untuk membunuh Duan Lingtian, jelas tak satu pun dari mereka akan bisa beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak berpikir dia akan merasa bersalah jika dia melahap akar spiritual bawaan Gulong. Pada saat ini, dia hanya merasa sangat bersemangat. Dilihat dari situasi saat ini, Gulong pasti hanya seorang kultivator bela diri di puncak panggung orang suci teladan. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika memikirkan hal ini.
Dia yakin dia bisa membunuh seseorang di tahap Saint klasik awal jika dia menggunakan semua kekuatannya tanpa syarat dengan Jasper Celestial Sword. Namun, jika orang itu berada di tahap Saint klasik tingkat menengah atau lebih tinggi, dia tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika dia menggunakan semua yang ada di gudang senjatanya. Chun kecil, mengapa kamu membuang-buang air liur padanya? Gulong menyeringai. Tatapannya berubah lebih dingin saat dia melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku tidak tahu bagaimana kamu menghancurkan akar spiritual bawaan saudaraku, tetapi itu tidak lagi penting. Kamu pasti akan mati hari ini. Dia menyerang Duan Lingtian seperti panah segera setelah dia selesai berbicara. Kekuatan dari 100 prasasti spirit saber jauh lebih unggul dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Duan Lingtian menghancurkan akar spiritual bawaan Guchun. Kata-kata Gulong mengejutkan semua orang. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, Duan Lingtian tidak menghancurkan akar spiritual bawaan Guchun. Masalah ini telah terpecahkan ketika Guchun dan Lian datang mencari jawaban dari Duan Lingtian sebulan yang lalu.